Ya, lalu bagaimana sebetulnya strategi PT PP untuk terus tumbuh berkelanjutan di tengah kondisi saat ini dan apa saja yang menjadi kunci keberhasilannya? Untuk itu kita akan membahas terkait dengan hal ini dan sudah bergabung bersama kami para narasumber, Direktur Utama PT PP Persero Tbk, Bapak Novel Arsyad, beserta Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT PP, Bapak Agus Purbianto. Kita sapa terlebih dahulu, apa kabar? Pak Novel, Pak Agus? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah hadir langsung dari studio CNBC Indonesia. Oke, kita akan langsung membahas terkait dengan kinerja dari PT PP. Ini menarik ya, tadi sudah disampaikan juga begitu ya, bahwa hingga Agustus 2022 PT PP telah berhasil meraih kontrak baru sebesar 15,78 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 55,93% secara year on year. Nah, apa yang menjadi faktor utama untuk peningkatan ini sehingga akhirnya bisa tumbuh secara signifikan, Pak Novel? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat sekarang pertumbuhan konstruksi bergerak lebih cepat lagi. Jadi kalau kami melihat saat ini yang diperoleh BP ini dari 15, sekian triliun tadi, sekitar 35% ada di area APBN dan 65% di area BUMN. Jadi kalau kami melihat ini adalah saat ini ekonomi bergerak, kemudian COVID sudah menurun cukup jauh, sehingga fokus pemerintah ini sudah mulai kembali ke track-nya lagi, yaitu ke arah infrastruktur. Sehingga ini yang membuat pergerakan di infrastruktur menjadi lebih cepat lagi. Mungkin itu yang membuat sekarang ini pencapaiannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, baik, karena pandemi yang sudah mereda juga, kemudian fokus dari pemerintah juga sudah lebih ke arah infrastruktur kembali. Nah, kemudian kalau kita lihat juga targetnya ini juga menarik, begitu PT PP sendiri menargetkan laba bersih di tahun ini melesat menjadi 429 miliar rupiah. Seperti apa optimisme untuk target ini? Mungkin ke Pak Agus. Iya, makasih Mbak Iva. Kalau tadi disampaikan Mbak Iva terkait dengan capaian kita di semester 1, kalau dari sisi penjualan hampir 50% dan bottom lainnya itu kira-kira di 30-35%. Nah, tentunya di jajaran kami ini bagaimana mengakselerate untuk achievable terkait dengan pencapaian laba bersih tersebut. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa ada faktor positifnya, bahwa kita ini 90% ini disupport oleh proyek-proyek carryover, sehingga proyeknya sudah ada dan siap di burning, dan 10% juga dari proyek baru proyeknya sudah didapat. Memang ada beberapa challenging, jadi dari sisi operasi seperti yang disampaikan tadi terkait dengan adanya kenaikan BBM, terus juga inflasi. Nah, tentunya kami dari sisi operasi ada suatu hal yang dilakukan untuk bagaimana memitigasi yang nantinya berimpact ke kinerja. Jadi seperti BBM, ini juga kita mengkomunikasikan ini dengan seluruh stakeholder. Bagaimana terkait dengan kontraktual kita yang memang tidak ada klausul eskalasi, ini bisa ada adjustment. Tentunya juga butuh dukungan dari Kementerian Teknis sehingga nantinya ada payung hukum untuk itu. Terus adanya kenaikan beberapa kebutuhan untuk infrastruktur seperti baja. Nah, tentunya teman-teman juga sudah melakukan value engineering terkait dengan bagaimana efisien dan efektif terkait dengan pelaksanaan di proyek. Nah, selain dari sisi operasional, kita juga ada challenging lagi dari sisi terkait dengan sisi keuangan. Sisi keuangan ini adalah sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di sektor konstruksi ini adalah isu leveraging yang tinggi yang menjadi isu pokok terkait dengan situasi atau kontribusi kinerja kami, dan karena leverage tinggi otomatis terkait dengan beban bunga ini juga menjadi hal yang kami fokuskan untuk di treatment. Nah, strategi yang kami lakukan adalah salah satunya untuk tahun ini adalah tidak menambah hutang. Ya, tentunya proyek itu harus bisa melaksanakan self financing. Jadi terkait dengan cash in cash out-nya ini harus matching. Jadi itu yang kita lakukan. Terus yang kedua adalah menghold adanya beberapa capex yang memang
secara substansial tidak akan mengenerate kinerja kita yang akan kita tunda di tahun-tahun mendatang. Nah, tentunya ini berdasarkan hitungan dan kalkulasi serta bagaimana ini kita sesuaikan dengan rencana jangka panjang PTPP. Oke, baik. Itu tadi sejumlah tantangan juga sempat di-mention juga begitu ya oleh Pak Agus. Nah, tapi menariknya ya Pak ya, kalau kita lihat meskipun tantangannya juga cukup beragam begitu, khususnya untuk sektor konstruksi di sepanjang tahun 2022 ini. Tapi dari tadi ya, kalau kita sebutkan juga angka untuk kontrak baru ini juga impresif begitu, tumbuhnya juga luar biasa ketimbang di tahun lalu. Nah, apa saja Pak sebetulnya kontrak baru yang berhasil dihimpun oleh PTPP hingga Agustus 2022 ini? Ya, kontrak baru ini ada di area infrastruktur, gedung maupun EPC. Mungkin beberapa yang ada di infrastruktur itu seperti yang ada di Pelabuhan Indonesia, di Kalibaru, kemudian juga ada yang lokasi yang ada di Pertamina Hulu Rokan, dan juga yang baru selesai kemarin adalah Halim, Airport Halim. Kemudian di area gedung ada beberapa yang kita dapatkan mulai dari Rumah Sakit Sanur, kemudian ada juga yang di Rumah Sakit Darmais, kemudian Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan di area EPC ada beberapa proyek yaitu di Pemipaan Semarang Batang, dan juga ada di area Freeport kalau tidak salah tadi. Jadi kurang lebih 15 triliun ada di area tersebut. Masih ada banyak lagi beberapa yang nilainya mungkin tidak terlalu besar, tapi itulah yang menyumbang sampai dengan Agustus 2022. Oke, baik. Nah, tadi kita sempat ngobrol juga ya Pak ya, sebelum ini disebutkan juga bahwa sebetulnya dari sekitar 16 triliun rupiah ini 1,4-nya adalah dari proyek IKN, Ibu Kota Negara Baru. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak? Ya, saat ini PTPP ikut serta di tender proyek IKN, dan kebetulan saat ini yang masih berjalan adalah proyek-proyek dari PUPR. Kita mengikuti cukup banyak tender di situ, dan saat ini kita sudah mendapatkan 4 proyek di sana dengan nilai kurang lebih sekitar 1,4 triliun. Dan beberapa proyek yang lain saat ini juga sudah tender. Kita berharap IKN ini bisa ikut menyumbang kontrak baru di tahun 2022 ini. Dan potensinya cukup besar, dan ini merupakan area yang harus menjadi sasaran kita di tahun 2022. Oke, baik. Sambil menggarap proyek-proyek dari pemerintah, proyek infrastruktur yang juga semakin kita ketahui juga tadi seperti disampaikan begitu dari pandemi sudah mulai ditingkatkan lagi. Tapi tentunya kita juga melihat industrinya juga cukup menantang ya Pak ya di sepanjang tahun ini untuk industri konstruksi, kemudian juga ada kaitannya juga dengan properti. Nah, sejauh ini Pak terkait dengan upaya PTPP untuk terus mengembangkan kapabilitas dan juga strategi pemasaran agar dapat meningkatkan market share perusahaan sendiri seperti apa? Ya. Jadi kalau saat ini ya, kita ada pemasaran itu baik yang existing maupun yang new market. Nah, kalau yang existing, kita melakukan langkah-langkah bagaimana melakukan efisiensi, bagaimana menerapkan teknologi, bagaimana memaksimalkan inovasi, yang ujungnya akan kita lakukan untuk mendapatkan efisiensi yang akan memberikan kontribusi laba terhadap perusahaan. Kemudian kita selalu mengadopsi knowledge management, kemudian inovasi, teknologi, supaya inline dengan bisnis yang ada. Berikutnya kita juga melakukan hal-hal yang harus melihat partner. Jadi hal-hal yang kita bisa kerjasamakan dengan partner untuk bisa mendapatkan efisiensi yang bagus dan kualitas yang bagus. Ini yang kita sekarang lakukan. Kemudian kalau kita bicara new market, ke depannya ini mau seperti apa sih? PP punya satu standar kualitas yang cukup bagus. Ini kekuatan yang kita punyai untuk mendapatkan market-market berikutnya. Kemudian di satu sisi saat ini kapasitas dari SDM kita yang ada ini juga cukup kuat untuk mensupport hal tersebut. Nah, ini yang harus kita munculkan pada saat kita akan melakukan ekspansi market, di mana saat ini
market itu jumlahnya juga terbatas, walaupun besar tapi terbatas, yang menginginkan juga banyak, sehingga kita harus punya diferensiasi terhadap yang lain, sehingga new market yang kita harapkan ini bisa memenuhi sesuai dengan target yang diinginkan. Mungkin itu. Oke, baik. Menarik sekali tadi melihat strategi begitu untuk menggrab new market juga, karena ini juga menjadi satu poin penting ya Pak ya, untuk terus survive di sepanjang tahun ini dan juga di tahun depan dan berikutnya begitu. Nah, kemudian tadi kita sempat membahas bersama Pak Agus terkait dengan tantangannya juga begitu, meskipun targetnya juga cukup oke begitu untuk pendapatan dan juga laba bersih. Nah, di satu sisi sebetulnya kalau kita lihat Pak terkait dengan rasio profitabilitas PTPP sampai dengan triwulan kedua atau kuartal kedua 2022 ini juga sudah meningkat begitu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, apa yang menjadi faktor pendorongnya begitu di tengah tantangan yang tadi sempat di-mention? Iya, jadi terkait dengan rasio profitabilitas khususnya gross margin, kita boleh berbesar hati karena kalau kita lihat dengan peers itu rata-rata di 9 sampai 10%. Kalau kita bisa di 12 sampai 13%. Nah, tentunya ini adalah tidak lepas dari strategi pemasaran yang mana kita sudah memilah dan memilih proyek ini. Selected terkait dengan proyek yang kita tuju. Terus yang kedua adalah bagaimana kita menempatkan terkait dengan SDM sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, sehingga terkait dengan persoalan-persoalan tim yang tidak solid, tim yang tidak capable untuk mengeksekusi proyek ini bisa termitigasi. Di samping itu juga terkait dengan digitalisasi dari bisnis proses kita, yang mana ini sangat membantu dalam hal kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan. Nah, terutama dalam hal sistem kontrol ini, sehingga kita bisa mengkontrol proyek dari mulai didapat sampai nanti penyelesaian proyek ini supaya on the track. Dan tentunya juga terkait dengan bagaimana kontraktual kita itu juga harus baik juga, jadi clear sehingga tidak ada dispute ke belakang. Dan tentu terkait dengan profitabilitas ini tidak lepas juga dari terkait dengan knowledge management kita, yang mana ini menjadi acuan atau rujukan dan referensi dari teman-teman untuk mengeksekusi proyek. Jadi atas hal-hal atau kendala atau risiko yang mungkin terjadi itu udah ada di bank data itu, sehingga teman-teman mempunyai guidance yang pas untuk bagaimana mengeksekusi proyek dan mengendalikan proyek sesuai dengan plan-nya. Oke, baik. Berarti di-highlight juga dari sisi manajemennya ya Pak. Betul. Ya, yang utamanya. Ya, baik. Termasuk manajemen risiko. Risk management juga kita menjadi suatu rujukan dan standarisasi untuk kita ikutin. Oke, baik. Manajemen dari berbagai sisi tentunya ya. Baik, Pak Novel dan juga Pak Agus, masih menarik sekali diskusi kita, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Fokus on Infra Evening Up CNBC Indonesia.